Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Dalam kesempatan malam hari ini kita masuk bab ke-25, yaitu babu majaa fil kuhani wa nahwihim, bab yang menjelaskan tentang hukum perdukunan dan yang semisal dengan itu. Maksudnya di sini adalah ay min kulli ma yadda'i al-ilma al-ghaib bi ayyi tariqin min at-turuq, yaitu hukum bagi setiap orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib bi ayyi tariqin minat turuq, apapun jalannya. Wa dzalika anna Allah Ta'ala huwal munfaridu bi ilmil ghaib. Yang demikian itu sesungguhnya Allah yang maha tinggi adalah zat yang bersendiri tentang ilmu ghaib. Jadi yang tahu tentang ilmu ghaib hanya Allah. Malaikat tidak tahu, jin juga nggak tahu. Ya, yang di bawah itu para nabi, para rasul tidak tahu. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku tahu, maka dia pasti dusta dan menempatkan diri sebagaimana kedudukan Allah, maka menjadi syirik ini. Faman idda'a musyarakatullahi fi syai' min dzalik, maka barang siapa yang mengaku-ngaku bersekutu dengan Allah fi syai' min dzalik, pada sedikit dari perkara ilmu ghaib tersebut, misalnya jodohnya siapa, matinya kapan, nanti usahanya bagaimana, rezekinya apa. Bikahana au arrafah, baik dengan cara perdukunan atau arrafah, peramalan, ghairihima, ataupun yang lainnya, au saddaqa man idda'a dzalik, atau membenarkan orang-orang yang menempuh cara itu, baik perdukunan, ngeramal, atau yang semisal dengan itu, membenarkan orang yang demikian itu, faqad jalallahu syarikan, maka dia telah menjadikan untuk Allah sekutu. Jadi telah menjadikan orang-orang tersebut sebagai sekutu. Ya, sekutu itu artinya yang bareng, ya, dengan Allah. Hal yang demikian ini kelihatannya sederhana, tetapi tidak menjadi hal yang sederhana karena terjadinya perbedaan yang sangat jauh dan tidak ada kesamaan antara pencipta dengan Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan ilmu-ilmu ghaib. Ini tidak terjadi pada selain Allah. Ya. Nah, kemudian dari perbedaan yang sangat jauh kemudian disamakan, maka penyamaan ini adalah penyamaan yang kedudukan kejahatannya terbesar yang ada di dunia ini. Fima huwa min khasa'isihi, yang itu merupakan kekhususan milik Allah. Wa qad kadzdzaballahu
wa rasuluhu, dan sungguh Allah telah mendustakannya dan juga Rasulnya telah mendustakannya. Atau kalau dibaca maf'ul, wa qad kazzaballaha wa rasulahu, maka orang yang demikian ini sungguh telah mendustakan Allah dan telah mendustakan Rasulnya. Berarti yang demikian ini masuk dalam lingkaran kekufuran. Maka yang namanya musyrik pasti kafir, ya. Musyrikun kafir. Tetapi tidak semua orang kafir itu apa? Musyrik. Musyrikun kafir. Sedangkan musyrik, ya, definisinya syirik adalah, ya, man da'allah ma'a ghairihi, yaitu orang yang berdoa kepada Allah bersamaan dengan yang lainnya. Jadi orang musyrik itu ya paham tentang Allah, memohon kepada Allah, tetapi dia menyekutukan selain Allah, disamakan kedudukannya dengan Allah SWT. Wa katsirun minal kuhanah al-muta'alliqah bisyayatin, dan kebanyakan daripada perdukunan itu bergandengan dengan syaitan. Syaitan di sini jin. Ya. Jadi apapun nama dan bentuknya itu namanya apa? Jin. Apakah ya apa sajalah ya yang sudah pernah kita sebutkan. Ya, wewe gombel dan sebagainya ya, kuntilanak atau sundel bolong, ya, gendurwo, apa saja, baik yang sudah dikenal namanya ataupun belum, jin, roh jahat, ya, pokoknya itu jin, ya, jin. Ya. Jenengi dewek, gawe cerita dewek, gawe klasifikasi dewek. Jadi ya kang menungsa, udukan jine, ya takoni jin, apa jenenge sundel bolong, jere sapa, kowe sing ngarani kan. Nah, jine ora gelem, menungsa sing jenengi lemper ya menungsa, jenengi serudut ya menungsa kae. Tapi disuguhkan berarti ini, oh ngerti sundel bolong dan sebagainya. Ya. Ngerawan, lampor, dan ada aja ya. Jadi itu penamaan dari manusia, intinya jin gitu, ya, lampor, kecepet, serong, ya, peri misalnya. Oh, kemarin saya ketemu peri, orangnya baik kok. Peri tapi baik gitu lah. Peri kan jin, bentuknya perempuan gitu, peri gitu. Ya. Kalau Putri Duyung jin atau bukan jin? Iya, ikan. Jin itu ikan duyung itu ikan, ya. As-samak bisyaklil insan. Jadi kalau dapat ikan bentuknya manusia, ya halal digoreng gitu. Cuman kan jarang ya, jarang. Apa? Itu ada di dalam kitabnya Imam Malik dijelaskan, makanya pembahasan itu karena dimunculkan di kalangan para ulama, namanya as-samak bisyaklil insan. Bagaimana hukumnya kalau kita makan ikan tapi bentuknya manusia? Ya tetap kategorinya apa? Ikan, walaupun bentuknya manusia. Memang ada yang khilaf ya, walaupun tetap dimasukkan ke ikan. Yang sering kita bahas ya, ikan buaya. Ya, jadi buaya jenisnya ikan atau bukan ikan? Ikan. Karena buaya itu tidak akan pernah mau mengejar lawannya lebih dari 20 meter dari rawa. Ya, itu. Karena memang dengan rawa, dengan air gitu. Makanya nggak ada buaya ngejar sampai pasar, itu nggak ada. Kenapa? Iyalah, itu makanya dia kategorinya ikan. Memang ada yang menghukumi haram karena muftarish tadi, bertaring di dua alam. Nah, padahal dalam bab fikih aslinya nggak ada dua alam. Walaupun realnya ada binatang yang zahirnya kayak hidup di dua alam, tapi tetap alamnya milih, ya, milih air atau darat. Ya, kayak manusia darat atau air? Darat. Di air bisa, ya pakai nyelam itu kan bisa. Ya. Buaya air itu, walaupun bisa di darat, tapi sebentar.
Kepiting ya sama air, ya air. Kepiting ditaruh di meja gitu kan, 1 bulan ya nggak kuat. Lele barangan nggak kuat gitu. Tewas. Jadi memang udah dikelompokkan. Artinya kalau air masuknya ikan, ya. Kalau selain air itu darat, jadinya bangkai. Jadi kalau mati ya nggak boleh dimakan. Ya. Ayam mati ya tanpa disembelih, tanpa bismillah, bangkai. Ya. Ada ikan bentuknya manusia mati, ya halal. Ya karena memang binatang air hillu ya maitatuhu, tahurun ma'uhu wa hillu maitatuhu. Intinya berdasarkan pada hadis Abdullah Al-Madlaji. Jadi tatkala Abdullah Al-Madlaji berlayar bertanya tentang laut, maka Rasulullah menjawab, ya tahurun ma'uhu hillu maitatuhu. Airnya bisa buat wudu, bangkainya halal. Jadi bangkai ikan halal. Jadi mesti hubungannya dengan syaitan. La takhlu minasyirki, tidak akan pernah lepas dari syirik. Ya. Makanya hati-hati sekali dengan telepati, hipnotis. Karena itu tidak bisa, kecuali pasti hubungannya dengan apa? Syaitan, ya. Ya, seperti orang main-main, ya misalnya main apa ya? Lombok misalnya diputer-puter gitu kan. Kalau jaraknya jauh, orangnya kelegit-kelegit gitu. Ya, ini. Kalau normalnya kan nggak ada sinyal kan? Beda dengan elektronik, memang ada sinyal, pengiriman data ya secara elektronik, ya. Adanya sel gitu. Nah ini kan nggak ada selnya, coba. Lombok ada selnya nggak, coba? Kan nggak ada selnya. Oh yang diputer-puter megat-megat gitu loh. Nah ini berarti apa? Jin, berarti syirik. Pak Kasmi menata mireng cerita kata seniku. Nah itu waktu saya SMP, Lomboknya di pejet-pejet baik gitu. Merica dan seterusnya. Ini ya, nah ini nggak boleh ya. Jangan masuk seperti ini, walaupun mainan ya, mainan tapi ini dengan syayatin ya, dengan syayatin. Waliyadzubillah. Wa taqarrubu ilal wasaid, dan mereka mendekatkan kepada perantara-perantara tadi, allati tasta'inu biha ala dawal ulum al ghaibiyah, dan mendekatkan kepada perantara-perantara tadi, yaitu syayatin, allati tasta'inu biha, yang baik para dukun, para ramal dan seterusnya meminta tolong kepada wasai tadi, ala da'wa al-ulum al-ghaibiyah, kepada mereka yang ngaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Jadi memang dalam syariat kita memperbesar tawakal. Memperbesar apa? Tawakal. Memang agama yang terbesar yang dibawa oleh para nabi dan para rasul yang Allah utus adalah apa? Tawakal. Ya, tawakal. Kalau hilang tawakal, disitulah seakan-akan butuh adanya macam-macam. Butuh adanya apa? Macam-macam. Ya, ada tukang ramal, ada pengawal, adanya penjaga, ya, adanya pelindung, adanya prediksi dan seterusnya. Padahal yang dibutuhkan adalah apa? Tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, jadi yang pokok bagi manusia yang kuat adalah tawakal. Setelah Allah menjelaskan sifat yang paling dominan, sifat yang paling sering Allah jelaskan kepada hambanya, yaitu sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Mulanya itu istawakalah. Gitu. Makanya berawal dari kesulitan, di situ akan datang sekian banyak kemudahan-kemudahan. Jadi kemudahan itu membuka, kesulitan itu membuka jalan-jalan yang tak terduga sebelumnya. Dan setiap orang, ya, apa yang dia dapatkan dari kemudahan berbeda-beda. Berbeda-beda. Maka semakin banyak orang mengalami kesulitan, semakin banyak pelajaran yang dia dapatkan. Tapi kalau orang nggak pernah mau sulit, ya pelajarannya nggak banyak-banyak. Tapi kalau orang sering menghadapi kesulitan, biasanya banyak sedih, ya kan? Banyak menghadapi kesulitan, banyak apa? Sedih, ya kan? Manusiawi, banyak sedih.
Ya, tatkala banyak sedih, maka memperbesar apa? Tawakal, memperbesar doa. Ya, makanya orang-orang yang banyak berdoa berarti tantangannya banyak itu. Ya, apa yang dia hajatkan banyak. Nah, dia butuhkan tawakal. Nah, tidak butuh kepada ya, sekutu-sekutu yang dijadikan sebagai penguat untuk dia melangkah. Fahuwa syirkun min jihati da'wa musyarakatilah. Maka ini syirik dari sisi mengaku-ngaku bersekutu dengan Allah di dalam ilmu ghaibnya. Alladzi ikhtassa bihi, yang Allah khususkan hanya untuk Allah saja. Jadi ilmu ghaib hanya untuk Allah saja. Jadi jin pun nggak tahu ilmu ghaib, ya, malaikat nggak tahu, ya. Makanya kalau kita banyak berdoa, kita nggak ngomong, gitu ya. Nah ini nggak bisa dicuri, ya. Tapi kalau kita ngomong, lah aku tak mengana, gitu ya. Nah ada jin yang dengar, menyampaikan kepada mbah dukun, ya, mbah ke si fulan, RT kene, sing ngarep patrol, arep mengene mbah. Siap, nah, begitu datang, kok, oh ya, RT kene ya, jenengmu kia ya, siap matakan masalah kia ya. Lah yang tanya, ini mbak ngerti ya, orang tahu kenal Kang Di, orang kenal Kang Di ya, lah ini. Nah ini makanya pentingnya apa? Tawakal. Kenapa? Kayak gitu. Jadi adanya memang ta'awun, dan yang demikian ini manusia merasa apa? Senang, merasa bahagia. Ya, senang, merasa bahagia. Padahal yang Allah berikan kepada manusia sudah sangat banyak. Ya, teknologi itu kan untuk manusia gitu. Dan Allah berikan, monggo belajar teknologi, boleh gitu. Tapi kalau perkara yang demikian dengan jin, nggak boleh. Ini maksudnya apa? Syirik. Ya, belum perkara-perkara yang lain yang Allah berikan. Jadi kalau sampai tidak dalam lingkaran tauhid, ya, berarti dia ya tidak ridho dengan kebaikan Allah SWT yang Allah berikan padanya. Min jihati da'wa musyarakatillahi fi ilmihi alladhi ikhtassa bihi. Dari sisi dia mengaku-ngaku adanya sekutu, berkontribusi terhadap ilmu gaib yang Allah khususkan hanya untuk Allah. Dalam takon ngana karo bae jodohmu sapa. Bagi yang suwe mbah rong bojo-bojo bojone sapa. Ye. Wah, jenggoten mbah. Iya, jenggoten. Kan sering ngaji apa? Nggih, Mbah. Ini gagah temen mbah. Ah, kowe telat takone kon. Wis ketemu di sana, Mbah. Ternyata betul yang datang jenggoten dan tampan. Wah, bae bener nggih. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati karena ini membahayakan tauhid. Nah, tatkala tadi ngepasi itu kan ada rasa senang, ada rasa puas gitu. Akhirnya ketergantungan. Tidak boleh ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebagaimana tadi yang kita jelaskan, kasih sayang Allah ditunjukkan, rezeki Allah berikan, setelah Allah tunjukkan caranya tawakal. Berarti kalau orang yang berbuat syirik, intinya tawakalnya itu apa? Lemah, nggak kuat. Ya. Tawakalnya nggak kuat untuk membawa dia mengarungi tantangan kehidupan. Wa min jihati taqarrubu ila ghairillah, dan dari sisi dia bertaqarrub kepada selain Allah. Wa fi ib'adu syari' lil khalqi an khurafat, dan pada pembahasan ini Allah SWT yang menentukan syariat menjauhkan dari makhluknya, yaitu dari manusia, dari khurafat. Ya, khurafat yang mirip tatoyur, ya, keyakinan yang tidak ada buktinya, itu khurafat. Ya. Dan itu ternyata manjur dimanapun. Jadi siapa saja yang nggak kenal tauhid kemasukan. Ya, adakah makhluk Batman yang Allah ciptakan? Ada nggak Batman, Superman gitu kan? Arthur gitu ya? Ada nggak? Nggak ada kan? Itu kan bukan dari negeri kita, dari mereka gitu. Muncul kayak gitu, apa hikmahnya? Secara syariat nggak ada hikmahnya. Nah ini khurafat. Superman itu khurafat gitu loh. Khurafat, ya. Bahkan ada anak kecil mati gara-gara lihat film Tommy and Jerry ya.
Jadi kan tikus gitu kan, tikus karo payung tiba karo ora apa-apa. Nah, terus akhirnya bocah dari loteng 20 tingkat 30 terjun nyoba gitu. Pakai payung jatuh, mati gitu. Mati gitu. Saya betul-betul pernah lihat orang berkostum Superman pas saya pulang dari Batu Raden, ya Allah. Ternyata banyak orang berkostum Superman, ada aja. Ini kan khurafat, merusak gitu loh. Manusia yang nggak bakalan bisa kayak gini terbang itu nggak bakalan, ya kan? Nggak bakalan. Nah ini khurafat. Ya. Kalau zaman dulu mungkin ada ya ngelar sajadah gitu kan, nunggang, mabur gitu ya. Itu tuh pakai jin ya. Jadi khurafat ini, ya khurafat. Cerita-cerita takhoyul, khayalan. Al-mufsidah yang merusak lil adyan wal uqul, yang merusak agama dan akal. Jadi kerusakan akal dan agama ini yang pertama kali mengingatkan ya Allah sendiri. Ya, jadi siapapun, dimanapun, kapanpun tidak mengenal tauhid, kemasukan ilmu ini. Kemasukan ilmu ini. Jadi ilmu tauhid ini berlaku dimanapun. Ya, ada kisah tentang Michael Gorbachev, ya udah pernah dengar Michael Gorbachev, presiden Rusia ya. Ini dianggap anak sial gitu kan. Ini mati gitu. Begitu pas lahir Michael Gorbachev, ternyata di jidatnya itu ada pulaunya ini, ya kan, di kepalanya ini kan ada semacam ya toh gitu kan. Nah ini dianggap ini ternyata Michael Gorbachev hidup, padahal saudara-saudaranya ya mati gitu. Nah, berarti di sana budaya klinik kuat. Dimanapun, tatkala tidak mengenal tauhid, klinik masuk, ya, kenapa? Berkembang. Jadi tauhid ini memang masya Allah menyelamatkan kebenaran akidah, ya, yang itu harus dimiliki oleh manusia. Karena ini hubungan yang harus terjadi antara penciptanya dengan yang diciptakan. Begitu. Ilhadirin azani wa azakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sebagian istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian apa? Istri. Istrinya Rasulullah berapa? Ada yang bilang 11, ada yang bilang 12. Loh, kok istrinya Rasulullah boleh lebih dari 4? Bagaimana? Itu namanya mukhtasson bih. Ya, sunnah, ketentuan syariat yang khusus untuk Rasulullah. Ada yang mengatakan ini namanya sunnah haram. Sunnah tapi kalau dikerjakan apa? Haram. Maksudnya haram, selain Rasulullah nggak boleh. Nah, bagi Rasulullah boleh nikah lebih dari 4. Seperti tahajud bagi Rasulullah apa? Wajib, bagi kita sunnah. Ya sunnah tapi hampir mendekati wajib. Maksudnya sunnah itu kalau kita uzur, kemudian kita tidak bisa mengqadha, nggak apa-apa. Ya, jadi memang tahajud ya dikerjakan. Cuman kadang kan uzur, mungkin lagi sakit dan sebagainya, ya sudah. Nah, misalnya nggak diqadha nggak apa-apa. Tapi kalau wajib kan harus diqadha. Mengqadha tahajud ya misalnya diganti dengan duha. Nah, ini namanya sunnah mukhtassan bih atau haram. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi paranormal, orang-orang abnormal ya. Kenapa? Ini yang kadang jarang dibahas. Kenapa orang-orang ini merasa lebih normal dibandingkan orang-orang yang selain mereka? Arrafan kan artinya orang yang sangat tahu, wong pinter, duweni daya linuih. Lah, sekarang pertanyaannya, kok mereka merasa seperti itu? Berarti wong pinter. Ya karena tubuhnya banyak jinnya, sehingga nggak normal mereka itu, dan membahas perkara-perkara yang nggak normal. Di antaranya perkara-perkara gaib. Perkara apa? Gaib. Ya, perkara yang belum terjadi.
Fasa'alahu an syai', kemudian dia bertanya tentang sesuatu. Dia bertanya kepada paranormal tadi yang minta bantuan kepada syaitan tentang sesuatu. Nah, inilah letak ketergesaan manusia. Jadi manusia kan kepengennya cepat ngerti bojone sapa, kerjane apa, umae nang ndi, korung keton-keton. Nah, penasaran ya. Nah, ini kan anak enteng jodoh ya, gampang rezeki ya kan. Nah, ini nggak usah nanya ke selain Allah, mintalah kepada Allah, ya Allah. Memang kadang oleh Allah belum diberitahu ya. Nah, hikmahnya ya hal-hal yang demikian ini memang harus pantang menyerah ya, pantang menyerah. Besok kira-kira kita dapat duit berapa? Besok loh. Ada yang tahu? Nah, ini kita harus bagaimana caranya dapat duit, ya kan? Istri kita besok siapa kira-kira? Udah punya istri. Ya, istri kita misalnya besok siapa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, perkara-perkara yang nggak tahu ini hikmahnya ya agar kita berjuang lebih keras gitu. Beda dengan tahu, uang saya besok segini, ngapain saya capek-capek, susah-susah, udah jelas kok. Saya dapatnya segini, saya kerja dari pagi sampai pagi dapatnya segitu, nggak kerja juga segitu, nggak ngapa-ngapain juga segitu, ngapain, ya kan? Tapi tatkala ini masih misteri, apakah kita akan dapat satu gunung Uhud emas misalnya, atau tidak, kan masih misteri. Nah, disinilah akhirnya menuntut kita untuk banyak hal. Tadi sungguh-sungguh memohon kepada Allah, mempelajari ilmunya. Dan di sini juga banyak orang yang berguguran. Jadi orang yang gugur itu diantaranya kelemahan keyakinan. Lemahnya apa? Keyakinan. Ya. Lemahnya keyakinan. Di antaranya orang yang mati bunuh diri, orang yang macem-macem gitu ya. Itu lemahnya keyakinan. Dia nggak yakin akan datangnya pertolongan Allah, akan datangnya kemudahan. Nggak yakin di sini. Nah, ini tauhid membimbing itu. Ya, sehingga nggak butuh kepada selain Allah SWT. Ini ternyata datangnya kepada dukun ini tadi. Fasaddaqahu bima yaqul. Kemudian dia membenarkan dengan apa yang dia ucapkan, lam tuqbalu sholatun arba'ina yauman. Maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Berarti tentang prediksi Joyoboyo tentang Indonesia dijajah seumur jagung, ini dihapuskan dari pembahasan kita, ya. Ya kan? Ki gemien wis diramal nang Joyoboyo, Indonesia ki dijajah seumur jagung. Nah, ya kan? Umur jagung 3,5 bulan. Lah kata sejarah katanya kita dijajah 350 tahun. Cuman persamaan angka. Ya, 350 tahun, 3,5, 3,5 bulan juga 3,5. Tapi ini seakan-akan adalah kebenaran gitu. Ini jangan dimasuki dan ini berbahaya. Sebenarnya yang akan memimpin negeri ini siapa sih? Ya kita tunggu yang namanya Satrio Piningit. Nah, ini jangan dimasukkan, berbahaya ini karena bertanya dengan tauhid. Ya, ini dan ini merayap, keyakinan seperti ini apa? Merayap. Begitulah, inilah laris ya kan? Masya Allah, ngeri ini. Nah, pentingnya tauhid. Ya, ini nanti kalau menghadapi hal-hal besar. Makanya tatkala muncul Dajjal, banyak yang gagal karena keyakinannya lemah. Ya, orang-orang beriman, ini Dajjal gitu. Nggak percaya, ya. Padahal Dajjal itu kan menipu. Sebagaimana yang sudah dibahas. Kenapa? Kenapa? Oh, Ratu Adil ya. Lah itu menyelinap ini. Lah, tauhid itu membersihkannya dari keyakinan-keyakinan yang nggak dibutuhkan. Maka diancam sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT selama 40 hari. Berikutnya wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan membenarkan apa yang diucapkan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kafir, telah ingkar dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mendatanginya itu jadi kafir. Tetapi dukun bertahta,
Kadang antara ustadz sama dukun kayak mana coba? Kayak dukun. Masuk taruh mana apa balapan mobil nang Mandalika sindang ustadz apa dukun? Ya sekarang ana coblosan bareng sindang ustadz apa dukun nih? Dukun. Bal-balan dukun. Ya, Arab apa dukun. Jadi dukun nomor 1. Sehingga karena dukun ini ya pekerjaan yang menggiurkan, ya banyak orang yang tertarik dengan perdukunan. Kenapa? Ya itu tidak. Kenapa? Ya itu. Waliyadzubillah ya. Kita lanjutkan. Wali arba'ah dan diriwayatkan juga oleh imam yang 4 dan juga Imam Al-Hakim berkata, sahihun ala syartihima. Ini hadis ini sahih di atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Rasulullah SAW mengatakan man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi paranormal, orang pinter, au kahinan atau dukun, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan bima yaqul, dengan apa yang diucap oleh dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala Abi Ya'la, dan diriwayatkan Abi Ya'la bisanadin jayyid, dengan sanad yang jayyid. Ya, sanad yang baik. Ya. Jayyid itu di bawah sahih, di atas hasan. Kalau hadis hasan aslinya adalah hadis dhaif yang munjabir. Ya, munjabir itu tertembel dengan riwayat yang lain gitu. Hasan ada hasan li dzatihi dan ada hasan li ghairihi. Nah, kalau hadis jayyid tadi di atas hasan, di bawah sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud secara mauquf. Wa Imran bin Husain marfu'a. Dari Imran bin Husain secara marfu', yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu. Bukan termasuk daripada golongan kami orang yang melakukan tatoyur. Ya, tatoyur. Tatoyur itu ya seperti yang sudah sering kita bahas. Misalnya hari sial. Aduh ki mancing ora li iwak, dina apa sih ki? Ya, dina rebo pas ge. Ya. Ngerenang hotel aja milih kamar 13. Nah, itu dianggap kamar sial. Yang mau tindak haji atau umroh coba di Madinah ada kamar 13 enggak? Ada ya, berarti enggak percaya terhadap itu. Ya, di Indonesia katanya kamar 13 enggak ada. Jadi 12, 14. Kalau ada, iya itu. Nah, kalau 13 ada, itu enggak dipakai. Itu untuk kamarnya Nyi Brorong ya. Nah, ini namanya tatoyur ini, nggak boleh ya. Hari sial dan sebagainya pembahasan ya. Dan perhitungan-perhitungan yang banyak yang itu sial. Dan itu merusak sebenarnya. Ya. Ada pengalih tahun, ya kan? Masih ingat pengalih tahun? Berarti bapak ke ninggal ya. Iya aja nikah nang kono ganti tahun. Misalnya Arab akad kok bapaknya mati, lah akadnya nang ngarepe bapaknya jenazah. Ya sudah mati nggak bisa menikahkan. Dia digantikan siapa? Kakaknya atau pamannya atau siapa yang menjadi sebagai wali? Itu, ya. Kenapa? Sandu waton ya. Ya banyak sebenarnya kalau dibahas ya. Jadi hal-hal yang merugikan ya secara dunia itu akan ketahuan tatkala belajar tauhid. Bahkan merugikan secara akhirat. Itu merugikan. Jadi barang siapa yang melakukan tatoyur atau minta ditatoyurkan, tanya keberuntungan ini. Au takahana au tukuhina, ataupun dia melakukan perdukunan. Au tukuhina, atau minta ya didukunkan. Au sahara au sukhira lahu, atau dia melakukan sihir atau minta orang lain untuk mensihirkan. Waman atakahinan, dan barang siapa yang mendatangi dukun,
fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang diucap oleh dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir, ya telah kufur, keluar ya dari syariat Islam dengan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang anehnya, dukun itu pun ya merasa apa? Beriman. Dukun merasa beriman, ya. Syekh Profesor Dr. Shalih Suhaimi, ya, waktu kita di musim haji tahun 2017, beliau menjelaskan tentang dukun yang naik haji. Jadi dukun apa? Naik haji. Ternyata ada dukun naik haji, dan beliau mengatakan hajinya nggak sah. Hajinya tidak apa? Sah. Mungkin dukun juga mengatakan, walaupun saya dukun, tapi saya juga ingin masuk surga. Bisa apa enggak? Ya nggak bisa. Nah, jadi otak manusia tanpa bimbingan syariat itu kebalik. Ini cerita lain, tapi nyata. Ya. Jadi kan banyak orang memberikan bantuan ke panti jompo, ya kan? Panti jompo. Ternyata datang ya Imro'atul Baghoyat, ya, PSK bahasa kitanya itu. Kalau orang bisa bersodakoh dengan hartanya, dengan macam-macam itu, akhirnya dia bersodakoh kepada para jombo-jombo itu dengan dirinya. Waliyadzubillah. Halal apa haram? Haram. Niat dia seperti itu baik atau jelek? Diterima Allah tidak? Niatnya ya baiklah. Kan dia melihat orang jombo kan juga manusia, butuh, ya bukan hanya materi, butuh yang lain. Dia akhirnya bersodakoh itu. Nggak bisa, seperti dukun tadi, nggak bisa. Ya, atau dari hasil riba, saya juga bos riba misalnya, masa saya ketinggalan orang, ya masalah ibadah, ya saya bikin masjidnya sah apa tidak sah? Tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Walaupun orang akan memuji, wah masya Allah ya masjidnya, gitu. Karena amalan itu bukan dari sisi manusia, dari sisi Allah, gitu. Berikutlah hadirin azani wa azakumullah, rawahul Bazzar bi isnadin jayyid. Ini riwayat oleh Imam Bazzar dengan riwayat yang jayyid. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Tabrani di dalam kitabnya Al-Awsat dengan sanad yang hasan dari hadis Ibnu Abbas, yaitu tanpa ucapan waman ata, ya. Jadi lafadznya ada beda, lafadz hadisnya. Qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi, al-Arraf, Baghawi ini termasuk ulama ahli tafsir. Al-Imam Baghawi menafsirkan kata Arraf, definisinya alladzi yadda'i ma'rifatal umur, yaitu orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara di muqaddimatin, dengan pendahuluan-pendahuluan, yastadillu biha, yang dia gunakan ya pendahuluan tadi dengan dalil atau dengan petunjuk, ya, dengan berita, ala masruqin, ya. Ala masruq, terhadap sesuatu yang dicuri, wa makanin dhalah, atau tempat yang hilang, wa nahu dzalik, dan yang semisalnya. Jadi menunjukkan barang yang dicuri, tempat yang hilang, orang hilang. Ini arraf, bertanya tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Wakil, dan ada yang mengatakan arraf itu adalah kahin. Jadi kahin ya arraf, arraf ya kahin. Wal kahin huwa alladhi yukhbaru an mughayyibati fil mustaqbal. Kalau kahin itu untuk ya ditanya tentang barang-barang yang gaib di masa yang akan datang. Jadi araf itu tentang tempat yang hilang atau barang dicuri, itu namanya araf, orang pintar. Tapi kalau perkara-perkara yang akan terjadi, itu namanya kahin, yang terkenal dengan apa? Dukun. Jadi dukun itu ditanya perkara-perkara yang belum terjadi, ya, belum terjadi, ditanya ini gimana nih 5 tahun yang akan datang, ya. Ngeramal gitu. Sebenarnya sih nggak perlu ya, nggak perlu. Jadi manusia itu bahagia itu ya dia fokus dengan apa yang ada di hadapannya, ya. Fokus apa yang ada di hadapannya gitu.
Itu penjelasan daripada Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Ya, karena perkara-perkara yang akan datang kita nggak tahu. Ya, nggak tahu. Dan perkara-perkara yang akan datang ya ditawakalkan. Berikutnya hadirin azan wa azakumullah. Wakil alladhi yukhbaru amma fi dhamir. Ada yang mengatakan dukun itu adalah orang yang memberitakan apa yang ada di dalam isi hati. Waqala Abdul Abbas mengatakan, Ibnu Taimiyah, Abdul Abbas Ibnu Taimiyah, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Punyanya Abdul Abbas. Al-Arraf ismun lil kahin. Arraf itu adalah nama untuk dukun. Jadi dukun juga disebut dengan arraf. Ya, dukun sering dikatakan orang pintar. Wal munajjim, dan ahli nujum. Ya, ahli nujum. Tadi horoskop, feng shui, ya. Terus apa lagi ya? Warramal, dan tukang ramal, wanahwihim, dan yang semisalnya. Mimman yatakallam fi ma'rifatil umur bihadhi turuq, yang mereka berbicara mengetahui perkara-perkara dengan cara-cara ini, yaitu cara-cara syaitaniyah. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fi qaumin yaktubun. Jadi Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi, beliau menjelaskan tentang satu kaum yang menulis abjad. Raja ini, abjad, yaitu abjad. Ya, bahasa kitanya apa? Abjad. Jadi abjad itu berasal dari bahasa Arab, abjad. Ya. Alif, ba, cim, sin gitu. Itu namanya apa? Abjad, dan disebut dengan raja. Wa yanzuruna fin nujum, dan melihat ke bintang-bintang. Beliau mengatakan ma'ara, tidaklah aku berpendapat, man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Jadi apa yang beliau katakan tentang orang yang melakukan semacam ini, dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun di sisi Allah. Berarti maknanya dia telah kafir, tidak mendapatkan dari Allah ya sedikit pun, maksudnya dari surga dan seterusnya nggak dapat. Ya. Dia bagiannya cuma di dunia. Di dalam masalah ini, yang pertama, la yajtami'u tasdiqul kahin mal iman bil Qur'an. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dalam pembahasan ini, yang pertama, tidak akan bersatu, berkumpul, membenarkan dukun mal iman bil Qur'an, bersamaan dengan iman terhadap Al-Quran. Jadi kalau beriman kepada Quran, harus ingkar kepada dukun. Kalau misalnya ngaku beriman kepada Quran, ya, tapi dia percaya kepada dukun, berarti dia tidak percaya kepada Al-Quran. Itu yang sering terjadi. Jadi kalau misalnya dia ngaku beriman kepada Al-Quran, ternyata dia masih percaya pada dukun, berarti pengakuan dia beriman kepada Al-Quran tidak diterima secara syariat. Kalau secara manusia, ya namanya manusia. Manusia kan ya pokoknya lah. Ya. Tapi secara syariat tidak diterima. Ya, makanya kalau berbicara nih ya, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Kalau di sisi manusia ya alas pokok karpwal gentewal lah. Sing penting apik ya. Sebener-bener kowe nek ora apik ya tetep ora bener gitu. Ya itu kan barometernya manusia gitu. Barometernya Allah lain lagi. Ya. Barometernya Allah lain lagi. Jadi kalau beriman kepada Quran harus ingkar kepada dukun. Tapi kalau beriman kepada Al-Quran kemudian tidak ingkar kepada dukun, berarti keimanan terhadap Al-Qurannya ya tidak terjadi, batal. Yang kedua, at-tasrih bi annahu kufrun. Pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua, ya terang-terangan tasrih ya. Tasrih kalau bahasa pasarannya tasrih. At-tasrih itu jelas-jelas terang-terang. Bi annahu kufrun. Sesungguhnya perbuatan yang demikian itu adalah kekufuran.
Ats-tsalitsah, yang ketiga, dzikru man tukuhina lahu. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW tentang hukum orang-orang yang minta tolong kepada dukun. Tukuhina lahu, minta bantuan dukun. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan minta bantuan kepada dukun, hukumnya sama. Ya. Jadi dukun berarti ini sumber kekufuran sebenarnya. Ya, sumber apa? Kekufuran. Makanya yang paling nggak seneng terhadap dakwah tauhid ya dukun. Ya. Buh nganggo ilmu putih atau nganggo ilmu hitam. Jadi tidak dibedakan antara ilmu putih dan ilmu hitam. Jadi kalau yang ilmu putih itu kan penampakannya beriman kepada Al-Qur'an. Padahal di sini dijelaskan nggak bisa. Kalau beriman pada Al-Quran, dia harus tinggalkan itu. Yang keempat, ar-rabi'ah, dzikru man tutuyyira lahu. Disebutkan tentang orang yang ya tanya keberuntungannya. Ya, tanya keberuntungannya. Jadi kalau orang tanya gini, "Mbah, kayak ngesuk aku arep mantu, Mbah. Tanggal api ke tanggal pira, Mbah?" Dina api ke tanggal. Ini masuk dalam kategori ini ya. Karena seluruh hari adalah apa? Baik. Enggak baik itu kan kalau pas duit orana gitu loh. Paknya pun bojo, wah, ki ngesuk dina ngesuk ora main. Nah, Pak, duit orana. Lho kok ora main kowe? Lho ngger kowe maksa-maksa terus dari tambang. Nah, ki ora main ki. Tapi kalau nggak ada penghalang seperti itu ya sehat ya memungkinkan semua hari bagus gitu. Ya, semua hari itu apa? Bagus iya. Nah, ini kan hari bagus, hari jelek berdasarkan perhitungan harinya itu. Nah, ini namanya tiaroh. Namanya apa? Tiaroh. Kowe lahirnya awan apa bengi? Nah, awan, oh kecil ya. Nah, ini mana bocah kendel banget ya. Lahirnya bengi kayak. Nah, ya. Banyak sekali perkara-perkara yang ini harus dibersihkan ya. Ye kowe ya, kan arep gawe omah. Ki lemahe gatel. Dikukur. Ki kowe kudu nuruni nang omah ki gitu. Ya. Men aja gatel kowe ngira nuruni nang omah ki diganggu terus kowe. Gatel ya. Nah, ngeri ya ini. Ya Allah, sesungguhnya ya bumi ini Allah serahkan kepada siapa? Manusia. Jadi kalau misalnya ya ada rumah ada hantunya, ya kalau memang dia nggak suka dengan gangguan hantu, malas ya jual aja nggak apa-apa. Tapi bukan karena takut gitu ya. Nah, tapi kalau memang masih cinta dan sebagainya lawan aja nggak apa-apa. Lawan iya tarung. Ya memang manusia dengan setan tarung dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Kenapa? Nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya kayak gini ya, mengkuburan ya, kau bengi jam loro mengkuburan. Hei jin, sing tunggu kamu mun, ngene metu gelut karo aku. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Nantang. Tapi kalau rumah kita diganggu, ya udah kita lawan. Karena ya namanya syaitan tetap menjadikan ibadah tidak tenang. Yang paling berbahaya dalam masalah ini karena seringnya diganggu, kemudian timbul perasaan apa? Akrab. Timbul perasaan apa? Akrab. Ya. Akrab. Ya. Pasar turu, metu, jenggote dawa misalnya. Mungkin pertama beti, pisan, pindo, ping telu, ora, akrab. Terus ada orang datang, itu kok saya lihat ada makhluk jenggotnya panjang itu siapa itu? Oh itu baik ya. Nah itu gimana? Nggak apa-apa mbak itu nggak apa-apa biasa di sini kok. Nah, ada perasaan akrab gitu. Kadang ada perlu sesuatu mbak kayak ngesuknya ngarep tilik anaknya senang Jakarta. Tolong dia mau dijaga ya mbah gitu. Ini jadinya syirik, nggak boleh. Jadi bahayanya kalau tidak menghindar perkara yang demikian ini, ya, jadi takut terhadap mereka syirik,
merasa cinta dan kemudian ta'awun kepada mereka pun membawa kepada apa? Kesyirikan. Memang nggak ada jatah antara kita dengan mereka untuk pertemanan. Tapi berbuat zalim terhadap mereka nggak boleh. Misalnya kita mau melempar ya air panas, ya mengucapkan apa? Bismillah. Membuka baju, Bismillah. Kalau nggak Bismillah, ya mereka lihat. Kalau lihat ya bisa jatuh cinta. Ya, kaki-kaki kita ini gagal temen misalnya. Ya, ini jin ini wis 700 tahun. Seneng karo kaki-kaki misalnya, ya Allah. Kan repot. Repotnya apa? Kalau terjadi percintaan antara manusia dengan jin, repotnya apa? Repotnya nanti tatkala sakaratul maut, ya, ini jin itu ganggu gitu. Karena jin umurnya panjang, ini kok mau mati gitu. Ya, ini yang paling berbahaya masalah jin dengan manusia adalah masalah akidah. Ya, masalah akidah. Mungkin orang normal, terbantu, memiliki daya lindungi menurut manusia, tapi akidahnya ini berbahaya, rusak. Jadi memang tidak ada jatah, ya, tolong menolong, cinta mencinta, ya, dengan jin. Tapi tidak boleh zalim yang mendakwai mereka, gitu. Berlindung dari kejahatan mereka, karena kebanyakan mereka jahat. Ya. Kenapa kebanyakan mereka jahat? Kebanyakan mereka jahat. Orang keton, iya enggak? Iya, goib, jajal ya, ana wong ya, dewekan orang nasi meruh, ya, di tempat yang asing, ana duit geletak, ya. Ini umumnya diambil atau dibiarkan begitu saja? Kenapa diambil? Nggak ada orang, ya kan? Karena nggak ada orang. Demikian juga jin, dia berbuat jahat karena orang nggak tahu dia berbuat jahat, ya kan? Nggak tahu. Pengadilan jin ada nggak? Jin dilaporkan melakukan tindak kriminal ada nggak? Nggak ada kan? Pengadilan jin nggak ada. Nggak ada. Adanya cuma doa gitu. Ya, sehingga tabiatnya memang jelek karena diciptakan juga dari bahan yang panas tadi. Ada di antara mereka yang beriman. Berikutnya al-khamisah, yang kelima, dzikru man sukhira lahu. Penyebutan tentang orang-orang yang minta tolong kepada tukang sihir untuk tukang sihir tersebut menyihirkan orang lain. Ini juga kufrun, ya. Sihir. Ya. Yang keenam, dzikru man ta'allum abajad. Disebutkan tentang orang yang belajar abajad. Ya. Ini dalam dunia pijet atau ya apa namanya terapi, hati-hati ya. Kadang orang pijet itu pakai di apa itu? Pakai pulpen gitu kan. Di pulpen ini thread gitu. Tanda kanan dan sebagainya. Secara zahirnya dengan menandai pulpen seperti ini pakai tinta ini nggak ada hubungannya. Ada seorang ya menterapi pakai pulpen gitu kan, ditandain terhadap orang yang kena diabetes. Kemudian dia mengatakan pokoknya diabetes mari gitu. 100% mari gitu. Ya, ternyata ya nggak sembuh. Memang dia penyakit diabetes ini ya bukan penyakit yang disebabkan penyakit, tapi disfungsi, ya kan? Akhirnya orangnya karena dibilang mari ya nggak ngilarin yang manis-manis. Setelah dicek gula darahnya naik gitu, masya Allah. Nah inilah, jadi nggak boleh. Nah ini minta bantuan syaitan, belajar abjad tadi ditulisi huruf-huruf abjad tadi, raja-raja. Yang ketujuh, zikrul farqi bainal kahin wal arraf. Di sini disebutkan perbedaan antara kahin dengan arraf. Jadi kalau kahin lebih umum, ya, arraf lebih khusus. Kalau kahin ya ada di dalamnya arraf, ya, munajim. Tapi kalau arraf belum tentu munajim, gitu. Belum tentu munajim, belum tentu kahin. Ini saja yang bisa kita pelajari dalam pertemuan kita kali ini. Kita sampai bab 25 tentang perdukunan. Ya. Nah, bab berikutnya tentang ya nusyrah, ya. Jadi memang nyambung ya, nyambung nusyrah itu nanti
ya pembahasan tentang pengobatan sihir dengan sihir, ya, nusrah. Jadi orang sihir ya mengobati dengan sihir, ya. Jadi obati dengan ruqyah, ya, yang benar ruqyah nanti pada bab berikutnya. Ini saja, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.